dengan tema bagaimana organisasi remaja masjid dalam menghadapi tantangan dan peluang bersama remaja Masjid Nurul Ilmi Universitas Bojonegoro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pinka Regita Aryani. Saya Hadiratus Sania. Saya Elva Wizutul Abedia. Saya Rini Diasmita. Saya Ahmad Romansyah. Untuk mengenai info lebih lanjut, yuk simak video berikut. Sebelum ke video wawancara, saya akan menjelaskan seputar Remaja Masjid Nurul Ilmi Universitas Bojonegoro. Remaja Masjid Nurul Ilmi Universitas Bojonegoro merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada kegiatan keagamaan dan sosial bagi mahasiswa. Remaja masjid ini aktif mengadakan acara seperti pengajian, sholawat, dan peringatan Hari Besar Islam, termasuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Organisasi ini berperan dalam kegiatan sosial seperti salah satunya santunan anak yatim. Melalui berbagai program, Remaja Masjid Nurul Ilmi Universitas Bojonegoro ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan partisipasi mahasiswa dalam hal-hal berbau keagamaan. Selanjutnya, untuk tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, adapun tujuan dari Remaja Masjid Nurul Ilmi Universitas Bojonegoro yang pertama yaitu menumbuhkan hidayah yang kuat pada jiwa dalam rangka mengabdi kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, terbinanya remaja yang berkarakter, bermoral, dan berakhlak mulia dalam rangka mengabdi kepada agama dan bangsa. Yang ketiga, terciptanya lingkungan masjid yang kondusif. Yang keempat, menyatukan aspirasi remaja menjadi sinergi positif dalam pembangunan kampus. Dan yang terakhir, adapun menjalin ukhuwah Islamiyah umat Islam. Adapun visi misi yang kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu visi misi dari Remas Nurul Ilmi Universitas Bojonegoro. Visinya yaitu 1. Meningkatkan remaja aktif dan berpikir kritis. 2. Membangun akidah di tengah masyarakat. 3. Mempersatukan umat. Misinya yaitu mempererat ukhuwah Islamiyah. 2. Membangun remaja yang berakhlak mulia. 3. Membangun remaja yang cinta masjid. 4. Sebagai sarana dakwah di tengah-tengah masyarakat. Untuk mendalami apa Remas itu, mari kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa. Saya di sini sedang bersama Ketua Umum Remaja Masjid Universitas Bojonegoro periode 2023-2024 dengan Kak siapa kalau saya tahu? Kak Diki. Oh, Kak Diki. Kak Diki, saya di sini izin memberikan beberapa pertanyaan mengenai remaja masjid. Ya, oke, baik. Pertanyaan pertama. Sebelumnya di sini ada takmirnya juga. Ada. Kalau gitu bagaimana dukungan dari takmir masjid terhadap kegiatan remaja masjid sendiri? Oke, izin menjawab. Dukungan takmir masjid pada masa jabatan saya, seolah sampai sekarang, dukungannya sangat luar biasa. Moral maupun material, semuanya itu didukung secara penuh. Kayak gitu. Oke. Berarti setiap ada kegiatan itu selalu didukung ya? Selalu disupport. Baik. Oke, pertanyaan kedua itu apakah program kerja di remaja masjid itu ada keunikan tersendiri atau apakah sama aja atau gimana? Menurut saya sendiri dari pengalaman masa jabatan saya, program-program remaja masjid itu sekarang itu banyak keunikan di sini dan jarang ditemui di universitas-universitas lain. Yeah. Terutama di universitas di Kabupaten Bojonegoro. Remas sendiri ini di Kabupaten Bojonegoro, yang masuk universitas tuh hanya di Unigoro. Kayak gitu ya. Nah, di situ juga kegiatannya itu seperti 1 bulan sekali Rotibul Hadad kayak gitu, terus kayak sholawat memperingati KBIH hari besar kayak gitu. Ya ada yang template dengan remas-remas yang lain, tapi ada satu itu kajian intelektual. Itu seperti apa? Nah, itu seperti kayak kajian di mana kajian isu terkini, topik terkini, masalah
nasional negara ataupun masalah global nanti dikaji secara islami di universitas, layaknya akademisi lah kayak gitu. Oh seperti itu. Ya. Tadi kan katanya Kak Diki kan di Bojonegoro itu cuman ada rumah saya itu cuman ada di Unigoro aja kan, ketimbang di universitas lain. Nah, dan Unigoro pun itu universitas yang basicnya nggak Islami. Apakah ada tantangan tersendiri? Pastinya ada masalah tantangannya. Ini beberapa kali saya berikan pesan kepada ketua yang baru juga, masalah tantangan di sini itu pasti ada, apalagi basicnya kita itu bukan kampus Islami. Nah, untuk pengkaderisasinya, untuk mengajak kita ke kegiatan-kegiatan Islaminya itu agak susah sekali, tantangannya di situ. Jadi teman-teman itu lebih suka organisasi yang non Islam, maksudnya non religius. Jadi kalau kita ajak di bidang Islam itu pertama pasti sungkan, yang kedua pasti malu-malu kucing lah, kayak dibilang ini itulah kayak gitu, gengsi lah kayak gitu. Mungkin tantangannya di situ, dan rata-rata kebanyakan mahasiswa di sini itu ya Islamnya itu Islam, tapi gimana ya? Ya pokoknya tantangannya susah lah diajak untuk meramaikan masjid gitu. Jadi gitu ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apakah di organisasi itu sendiri apakah ada masalah dalam komunikasi antar anggota seperti itu? Sejauh ini tidak ada sih, tapi kalau masalah komunikasi itu waktu acara itu pasti ada. Namanya juga di event atau acara sholawat atau hari peringatan hari besar atau kegiatan-kegiatan rutinan itu pasti ada. Namanya juga kegiatan, mungkin miskomunikasinya di situ aja. Kalau masalah komunikasi berorganisasi, insya Allah pada masa jabatan saya tidak ada. Kan tadi ada beberapa program kerjanya, yaitu kayak mengadakan sholawatan gitu ya Kak. Ya, apakah ada keterbatasan dalam anggaran atau sumber daya? Masalah anggaran itu nggak ada keterbatasan, malah saya bangga di Remas itu Takmir sendiri support banget masalah dana. Untuk masalah SDM kita mampu. Mungkin masalah SDM sama keuangan kita tidak ada kendala sama sekali. Kayak gitu. Oke, baik. Ini untuk di dalam organisasi ya Kak. Untuk di luarnya itu apakah ada lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan masjid sendiri? Ada banyak kemarin juga. Salah satunya kemarin kita buka bersama dengan anak yatim, itu bersama yatim mandiri, terus buka bersama dengan pengurus Ansor, Fatayat, Ibnu Bapenku, kecamatan Kota, sama Gus Durian juga kita kolaborasi, salah satunya itu. Dan masih ada banyak lagi kita kerjasama di bidang kerohanian, semua itu kita kerjasama. Jadi sudah meluas ya? Meluas. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa besar persaingan dengan kegiatan atau organisasi non-agama? Nah, tadi sudah saya singgung juga masalah gimana persaingan dengan non-agama atau non-islami, non-religius, sangat ketat sekali. Namanya juga organisasi yang berbau religius atau agama itu pasti susah untuk mengajak teman-teman Gen Z sekarang atau anak-anak muda sekarang untuk ke religius itu sangat susah sekali kayak gitu. Oke ya Pak. Ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi partisipasi remaja masjid? Untuk perubahan sosial itu partisipasinya teman-teman ya maksudnya? Iya. Perubahan sosial ya pasti berpengaruh sekali. Kemarin brandingnya itu sangat utama, itu branding personnya organisasi. Yeah. Jadi ketumnya siapa, terus teman-teman organisasi itu kayak apa. Nah itu mungkin contoh sosialnya bagi teman-teman di luar untuk ke pengurusan selanjutnya. Dan menurut saya sukses itu branding sosialnya di situ. Untuk kepengurusan tahun ini itu jauh lebih banyak minatnya daripada tahun sebelumnya. Itu mungkin salah satu branding sosialnya yang menurut saya sukses di situ.
untuk fasilitas sendiri dari remaja masjid itu mendukung kegiatannya atau enggak? Maksudnya fasilitas Ya, fasilitas apapun untuk kegiatan remas. ya semua kita dukung lah. Kayak bahkan mahasiswa mengajukan kegiatan apapun kita terima, kita jadikan masukan, saran kritiknya bahkan takmir juga saran masukannya, beberapa kegiatan ya kita tampung untuk kita laksanakan gitu ke depannya. Jadi untuk keanggotaan sekarang itu lebih banyak dari sebelumnya. Kalau gitu cukup itu saja Kak Diki. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Alfat Romansyah. Saya di sini sedang bersama Ketua Umum Remaja Masjid Nurul Ilmi Universitas Bojonegoro periode 2024-2025. Bisa diperkenalkan, Mas? Perkenalkan, nama saya Valentino Februar Habib Putra. Kalau di organisasi biasanya saya dipanggil Habib. Oh, Habib. Mas Habib namanya. Iya. Ya. Gini, Mas, saya di sini ingin sedikit bertanya lah. Iya. Ya banyak juga nggak apa-apa. Boleh. Iya, iya. Tentang remaja masjid di kampus Unigoro ini. Untuk yang pertama, Mas, apa saja sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi remaja masjid ini, Mas? Sebelum saya menjawab, jadi remaja masjid sendiri itu merupakan wadah bagi mahasiswa yang ingin mendalami dalam hal keagamaan. Jadi mahasiswa bisa langsung gabung saja, dan di rumah sendiri tuh nggak selalu berbicara tentang agama, bisa yang lain-lain. Jadi jangan sungkan-sungkan. Terus menjawab pertanyaan tadi, kalau di rumah sendiri kan memiliki beberapa biro, salah satunya biro sosial. Nah, biro sosial sendiri itu lebih lebih ke masyarakat lah. Intinya seperti kalau di UKM kan ada pengabdian. Yeah. Nah, di rumah sendiri juga bisa melakukan pengabdian. Nah, jadi berbeda-beda lah, banyak, setiap anggotanya memiliki anunya masing-masing. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa aktif sih anggota jenengan itu, anggota dalam organisasi masjid ini? Anggota saya ya lumayan aktif lah kalau dalam hal kegiatan masjid. Contohnya dari beberapa bulan yang lalu ada kegiatan sendiri dari Remas, yaitu pengajian bersama Kiai Haji Safarun. Mengundang langsung, jadi kegiatannya di masjid sendiri ya, mengundang dari beberapa UKM dan beberapa dosen. Jadi semuanya ikut terlibat, Mas ya? Iya, harusnya sih seperti itu. Saya harap teman-teman juga masih maulah berkegiatan di Remas. Oh, gitu. Bismillah. Untuk selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan organisasi? Tantangan yang paling berat dulu ya? Yang paling ringan dulu, yang paling ringan. Kalau paling ringan ya mungkin komunikasi antar anggota. Soalnya dari beberapa anggota banyak yang kan memiliki kegiatan sendiri-sendiri masing-masing. Oh, iya. Jadi lebih susah untuk komunikasi secara langsung. Tapi di rumah sendiri kan ada biro tadi ya, biro yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di setiap biro itu tadi ada ketua. Jadi semisal anggotanya bingung dihubungi tidak bisa, nah saya langsung menghubungi di Ketuanya. Ya. Jadi lebih mudah dari ketuanya masing-masing itu tadi menyampaikan ke anggotanya, jadi kan lebih mudah saya komunikasinya. Untuk masalah terberatnya yang pernah jenengan alami Masalah terberatnya itu dalam organisasi? mungkin kemauan mahasiswanya untuk ikut mengeksplor dalam ormas ini apa gimana? Setiap rapat itu, mungkin dari setiap rapat banyak yang nggak datang. Terus kalau disuruh ngasih tahu alasannya apa, nah itu masih 50-50. Nah, masih bingung apa sih yang jadi masalahnya, kenapa kok masih teman-teman masih jarang terlibat di beberapa kegiatan-kegiatan. Mungkin itu. Oke. Untuk selanjutnya, Mas, apakah ada masalah komunikasi? Pasti ada ya? Iya pasti ada. Tapi kan ya balik lagi tadi, setiap biro kita memiliki ketuanya masing-masing. Jadi setidaknya ketua tadi bisa menghandle teman-temannya lah, anggota-anggotanya untuk
bagaimana sih kita bisa praktek lagi lah, enggak. Tapi ada juga yang pernah sampai slack gitu mas dalam komunikasi, misal nggak cocok sama omongan anggota ini sama biro ini, ketua ini, ada yang pernah slack. Pastinya ada, apalagi waktu kemarin di kegiatan pengajian kemarin itu banyak sekali yang miskomunikasi, ya itu tadi lah, masalah-masalah. Tapi ya setiap kegiatan pasti ada evaluasinya, bakalan dievaluasi di akhir kegiatan tersebut. Sehingga bisa bersatu kembali lah ya. Nah, itu. Dalam organisasi ya. Lanjut mas. Apa potensi kolaborasi yang organisasi lain di luar masjid? Kalau potensinya kemarin kita ada undangan dari organisasi lain, bahwasanya organisasi tersebut akan melakukan acara lomba, kalau nggak salah lomba baca kitab, yaitu mau collab dengan Remas. Jadi Remas sendiri bakal menyediakan tempat dan memberikan ya fasilitas lah. Nah, untuk susunan acara itu dari organisasi luar. Jadi, banyak lah partisipasi gitu mas. Iya, banyak lah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama organisasi luar. Lanjut mas, untuk seberapa besar kemungkinan untuk menggunakan teknologi dalam kegiatan? Sangat besar ya, soalnya Remas sendiri kan baru beberapa tahun. Ya ini tahun kedua. Jadi kan apalagi sekarang teknologinya kan lagi naik-naiknya. Jadi teknologi sendiri sangat membantu Remas buat ya mengembangkan bagaimana Remas berkegiatan, bagaimana Remas itu menjalankan kesehariannya di berarti di media sosial gitu mas ya, kebanyakan. Iya. Dari Remas pun juga medianya juga lagi di up terus agar Remas sendiri bisa terekspos lah bisa terekspos dunia luar lah. Di luar Unigoro juga biar tahu juga. Iya, saya kan baru sekarang ada Remas di Unigoro, sebelumnya kan belum. Jadi diharapkan dari luar pun tahu Unigoro sendiri punya Remas. Jadi bisa mungkin dari Unigiri ya kan, dari kan kampus ya basis agama lah, jadi kan bisa collab nanti. Siap mas Wawan. Selanjutnya mas, apa dampak dari pengaruh negatif lingkungan sekitar terhadap remaja? Ini tentang sosial. Iya, kalau sesama remaja mas, itu mungkin itu tadi tantangannya kan antara remaja kan pasti kalau ikut di Remas, hari ini soalim, hari ini gini kan, itu kan bagian dari tantangan kita, gimana sih kita bisa mengajak teman-teman untuk tidak malu join di Remas gitu. Kalau kan ini juga organisasi yang baik, bukan mengajarkan yang kekerasan. Jadi nggak masalah mau daftar di Remas pun nggak masalah, soalnya kan kita juga itu tadi kita nggak hanya berbicara tentang keagamaan, kita berbicara di lain-lain juga. Untuk terobosan Mas Valen sendiri gimana menghadapi cibiran tentang Remas soalim kayak tadi itu, terobosannya Mas Valen? Kalau saya sendiri sih lebih menjalankan kegiatan-kegiatan, misalnya ada kegiatan yang intinya itu tadi cibiran tersebut itu nggak benar. Dibuktikan dengan kegiatan itu lah. Kegiatan yang ada. Jadi kan, walaupun kalian sudah mencibir tentang ini, tapi kita nggak seperti itu kok. Jadi kita masih banyak obrolan lain luar agama. Jadi nggak melulu tentang agama. Untuk yang terakhir Mas Valen, apakah ada risiko penurunan minat remaja terhadap masjid? Kira-kira gimana? Itu pasti ada, soalnya dalam setiap generasi kan pasti yaitu tadi minatnya di keagamaan kan agak susah, soalnya kita berdampingan dengan dunia luar yang ya dengan teknologi itu tadi lah. Kalau gaya barat. Nah, dari luar itu kan sekarang cepat banget masuknya di negara media kita sosial itu kan. Seperti itu. Apa ada sedikit omongan untuk remaja kita, Mas? Jadi untuk remaja sendiri saya harap lebih
lebih fokus lah ke kehidupannya. Jadi tidak untuk kehidupan di dunia, tapi juga kehidupan di akhirat. Oh iya, terima kasih. Baik Mas Soleh, terima kasih. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kami dari kelompok 3 di sini kami udah nggak? Ketua Umum Unigoro. Untuk video Patah ya? Untuk mendalami apa Masjid Nur Remas Kokat yuk. Untuk mendalami apa Remas itu, mari kita